Oke, di part sebelumnya ternyata Nami ini berkhianat, tapi mereka kedatangan kru baru yaitu Sanji, seorang chef terkenal dan juga sangat jago di bidang memasak. Nah, misi mereka kali ini adalah untuk membawa kembali Nami dan juga mengambil kembali peta Grand Line. Untuk itu mereka perlu ke kandangnya Arlong dong, dan tentu saja kandangnya Arlong itu yang tahu cuman si Buggy cuy, makanya si Luffy ini ngebawa Buggy. Dan ternyata kandangnya Arlong itu berada di Pulau Konomi. Tanpa berlama-lama lagi, Higuzo, ini dia part terakhir dari One Piece Live Action Netflix Season 1. And welcome back to Story Movie by Clipon X. Luffy di sini masih penasaran dong, mengapa Nami nekat melakukan semua itu padahal mereka begitu dekat dan saling bahu-membahu. Itulah bro, wanita memang begitu, memang pandai tipu daya, memang seperti itu konsepnya udah dari awal. Tak lama dari itu, si tampan teriak kepada semuanya kalau ia melihat daratan dan ya, itulah Pulau Konomi. Tempat Nami berada sekaligus letak base-nya Arlong. Kita pun akhirnya diperlihatkan backstory dari Nami. Ia tinggal di dekat perkebunan jeruk bersama seorang wanita bernama Belmer dan saudara tirinya yang bernama Nojiko. By the way sih ya swap ras ya. Setahu aing nggak gini soalnya, bukan bermaksud rasis ya, cuman ya gue baru ngeh sekarang aja gitu. Sampailah kita diperlihatkan Arlong Park, markas utamanya si Arlong. Di sana si Nami memang ditreat seperti layaknya seorang utusan yang cukup setia. Ia pun dipanggil untuk menghadap Arlong. Di saat itu kita diperlihatkan kembali flashback si Nami yang ternyata mencuri buku peta dunia gitu cuy, yang berkaitan dengan East Blue dari perpustakaan. Anjir, klepto sejak dini. Where'd you get this? You're gonna have to do better than that. I hate being poor, and you're not even my mom. Nah, Bell yang merasa bersalah akhirnya menghampiri Nami. Di situ Nami diceritakan awal mula ia diadopsi. Rupanya Nojiko dan Nami berada di lokasi perang. Tanpa sengaja ditemukan oleh seorang marinir wanita yaitu Bell sendiri, yang dimana kondisinya Bell ini sedang terluka juga. Bell pun memutuskan untuk membawa Nojiko dan Nami akhirnya. Mereka hidup di sebuah desa terpencil bernama Koko. Sampailah kita diperlihatkan Nami yang berdiskusi dengan Arlong terkait kesepakatan antara mereka berdua. Arlong dapat peta Grand Line, Nami juga punya keinginan yang harus ditepati. Namun sebelum itu Arlong menugaskan Nami ke desa Koko untuk memaksa orang di sana agar membayar upeti atau kayak semacam malak gitulah ya. Setelah itu Nami akan mendapatkan apa yang ia inginkan. By the way, Arlong tuh tipe yang jantan ya sebenarnya. Dia selalu nepati janji asalkan saling menguntungkan satu sama lain. Tapi kan kita nggak tahu karena seiring berkembangnya zaman, si Arlong ini semakin lama semakin benci sama manusia. Di sisi lain, Garp mendatangi restoran Baratie tempat si Luffy dan kru kapalnya singgah sebelumnya. Namun, Zeff tidak memberikan informasi mengenai Luffy dan justru mengakalinya dengan memberi makanan gratis. Di saat yang bersamaan, Luffy, Sanji, Zoro, dan Ronaldinho sudah berada di Pulau Konomi. Desa di Pulau Konomi ini adalah desa Koko dan pas banget ada si Nami yang baru saja datang untuk menagih setoran. Di sini Luffy ingin menghampiri, namun dihadang oleh si jagoan. Di sini semua warga tuh sudah sangat membenci Nami karena berpihak pada Arlong. Padahal dulu Nami dibesarkan di sini dengan penuh kasih sayang tentunya. Namun Nami justru memaki si Luffy dengan kata-kata yang jelek banget ke hati. Luffy? Just not you. I was never part of your stupid crew. Women. Luffy pun menanyakan soal Nami ke si Abah Codet. Namun si Abah ini meminta Luffy untuk tanya sendiri aja ke Nojiko yang sampai sekarang masih berada di dekat kebun jeruk. Di sini Nojiko berusaha dibujuk oleh Sanji dengan dimasakin seblak coet. Dan akhirnya mau. Sedangkan si Garp berusaha ngobrol santai terkait Luffy bersama Zeff. Nami sendiri akhirnya kembali ke Arlong Park memberikan setoran. Tak lama berselang muncul sekelompok marinir yang dipimpin oleh Nazime, yang dimana mereka meminta uang sogokan atas kerusuhan yang dibuat oleh si Arlong. Di saat yang bersamaan, Nojiko yang sedang makan seblak coet menceritakan masa lalu mereka yang diteror oleh kelompoknya Arlong.
Si Nojiko mengatakan kalau dulu ibu mereka berusaha melindungi mereka di lantai bawah atau semacam panic room gitu. Namun mereka ketahuan oleh si Arlong hingga akhirnya No matter what you hear, do not come out. Jimmy, there's 100,000 buried. 3 plates on the table. How many people live here? Enough. Don't kill her! Will you take it as tribute for my daughters? No, Mom, you can't! Buy you nice things or cook you nice meals. ya Nojiko sendirian di desa sedangkan Nami bersama Arlong. Luffy yang mendengar hal tersebut langsung mengerti semua trauma yang dialami oleh Nami. Dari kecil Nami udah berada di lokasi perang, kemudian dibesarkan dengan uang seadanya, hingga akhirnya melihat ibunya sendiri meninggal tepat di depan matanya. Itu semua membentuk kepribadian Nami menjadi seperti sekarang. Namun, Luffy yakin kalau Nami aslinya tuh ya orang baik, dan ia akan berusaha membawa Nami kembali. Di sisi lain, si Arlong merasa tersinggung dengan Nezumi soal ucapan dari Nezumi yang terbilang sedikit rasis gitu ya. Disinilah Arlong sangat marah sekali karena bagi Arlong, manusia ikan jauh lebih hebat dan lebih unggul dari manusia biasa dalam hal apapun kecuali bengetna aja gitu ya. Nami pun di sini menagih yang dijanjikan si Arlong. Namun Arlong gak mau memenuhi syaratnya dulu karena tugas Nami ya belum kelar. Duit yang dia palak dari desa Koko tuh masih kurang. Harus sama-sama mutualisme dong, kata si Arlong tuh kayak gitu. Namun Arlong juga mempunyai rencana cadangan dengan memanggil si Nazime lagi. Sedangkan Koby akhirnya menceritakan soal Luffy yang ternyata adalah cucunya Garp ke Helmeppo. Nah ternyata si bartender ini tahu soal Luffy mengarah kemana. Sedangkan Zeff berusaha untuk memberitahu Garp kalau Zeff ya nggak mau ikut campur urusan keluarga. Di sini sebenarnya jadi konfirmasi ya kalau Zeff sudah tahu semuanya gitu dari awal. Siapa itu Luffy dan silsilah nama dengan huruf D. Apalagi Zeff mengakui kalau Luffy berbeda dan sangat spesial. Bahkan tidak seperti pemakan buah iblis lainnya. Nah loh, tapi tetap aja, di balik sifat bebalnya Garp, sebenarnya niat Garp itu menangkap Luffy karena dia sangat khawatir kepada cucunya yang bisa modar kapan saja, apalagi sekarang dia sudah sering terjerat berbagai macam konflik. Gimana nanti masuk ke Grand Line gitu. Garp pun pergi ke Pulau Konomi untuk menangkap Luffy berkat informasi dari si bartender. Di sisi lain, Nami datang ke makam ibunya kemudian menggali sebuah peti besar di dekat situ. Gelo, ngegali sorangan sih eta. Nah ternyata si Nami ketahuan sama Nojiko. Disinilah Nami menjelaskan kalau dia sudah mengumpulkan uang sebesar 100 juta berries untuk membeli desa Koko dari si Arlong. Agar Arlong membebaskan desa Koko tentunya. Itu semua sudah Nami planning dari dia pertama kali masuk jadi krunya Arlong. Perkataan tersebut akhirnya menyadarkan Nojiko kalau niat Nami selama ini tuh baik. Namun tak lama dari itu, si Nazime dan anak buahnya datang untuk mengambil uang itu atas perintah dari Arlong. Di sisi lain, Arlong menyatakan perang besar dengan membakar semua desa yang akan mereka singgahi. Dimulai dari desa Koko, lanjut ke desa berikutnya sampai di sepanjang pulau area Grand Line. Di saat yang bersamaan, Nami sudah sangat putus asa dan berusaha melukai tangannya. Namun hal itu digagalkan Luffy. Disinilah Luffy menyatakan kalau dia bersedia menolong Nami. I told you to get the hell out of here. You don't know anything about what's going on here. Luffy, help me. Of course I will. Of course I will! Let's go! Right! Kapten Daglok, jagoan gila, Sabrut, dan Ronaldinho memutuskan untuk YOLO majuin Arlong Park. Kita pun diperlihatkan flashbacknya si Nami lagi saat pertama kali join jadi krunya Arlong. Ia bertugas menggambar peta dan menavigasi segala hal untuk melancarkan rencana Arlong. You belong to me, and I'm going to you. You'll pay me $100. Steal it if you have when you're able to pay. Balik lagi ke masa sekarang di mana satu desa berkumpul untuk membantu Nami. Namun Luffy hanya ingin berjuang bersama krunya tanpa harus ada korban jiwa apalagi warga sipil. Jelas si jagoan gila ini makin seneng gitu ya kalau soal bantai-membantai. Doi butuh pelampiasan karena habis kalah lawan Mihawk. Di saat yang bersamaan, Nazime dipanggil oleh Garp
yang baru sampai di Pulau Konomi. Di sini Nazime malah memfitnah Luffy dan krunya karena sudah membuat kekacauan. Padahal lu ngomong sama kakeknya, Cuk, yang udah jelas jauh lebih tahu gitu ya. Jelas di sini Garp mengincar Arlong juga karena Arlong bisa saja melukai cucunya itu. Di saat yang bersamaan, pasukan Arlong sudah bersiap. Namun tiba-tiba ya, para jagoan kita sudah datang. Si bibir Jebeo pun kaget karena berani-beraninya manusia datang menyerang markas mereka. Namun tak lama dari itu, ujung tombak kita sudah terlalu mukil, guys, maju dia. Luffy dan Nami ke markas Arlong, sedangkan 3 lainnya berhadapan dengan anak buahnya Arlong. Saat Zoro mau diincar, tiba-tiba ya, si Jebeo terkena tembakan jitu dari sosok Ronaldinho. Di sisi lain, si Luffy sudah mendapatkan peta Grand Line kembali. Namun, ia dihadang oleh Arlong yang sudah membawa pedangnya. Sedangkan Ronaldinho sedang lari sambil gocek-gocek menggocek gitu ya, karena diudak sama si Jebeo, cuy. Sedangkan Sanji dan jagoan kita masih membantai semua pasukan Arlong. Di sisi lain, Arlong menjelaskan mengapa ia punya sifat seperti ini, kayak benci banget gitu ya sama manusia. Karena ya sebenarnya perilaku rasisme dan diskriminasi dari manusia itu sendiri yang akhirnya membuat para manusia ikan menjadi pemberontak dan berusaha untuk melawan balik agar tidak ditindas. Namun walaupun begitu, tidak semua manusia itu jahat. Karena ya ada kelompok-kelompoknya aja atau oknumnya aja. Short turn. I'm just playing by human rules. Nothing can stop me from taking the East Blue. Nami isn't some tool to be used. Gelo, ini Luffy udah mode serius gini, boy. Nami pun cabut membawa peta Grand Line, sedangkan Luffy akan berhadapan dengan Arlong one by one. Sedangkan si Jebeo masih berhadapan dengan Usopp. Zoro di sini udah mulai kelelahan karena kondisi dia belum stabil. Sanji pun melepas Bagi karena Bagi sudah menepati janjinya. Maybe you should take a break. Maybe you ought to get back in the kitchen. Shut up and get me back to my body. Yes. I'm gonna get out of here. Fucking clown. Di sisi lain, Usopp berhasil menipu si Jebeo hingga akhirnya si Jebeo dibuat tutung. You haven't even tried my hot sauce. Loading star. It's okay. Sedangkan Sanji dan Zoro berhadapan dengan siluman ikan patin. Di sini Luffy baru menyadari kalau Arlong punya kemampuan Massive Healing Factor, cuy. Sedangkan Sanji dan Zoro udah mulai kewalahan karena siluman patin ini punya kekuatan di atas normal. Luffy menyadari kalau ia harus menghancurkan segalanya yang bisa membuat Arlong menjadi penguasa, dan salah satunya menghancurkan semua yang ada di sana, termasuk bangunan dan peta yang dibuat Nami. Sedangkan Sanji mengeluarkan jurus andalannya. Tak lama dari itu, Usopp datang dan Nami baru sampai ke hadapan mereka. Kini tinggal Luffy yang masih berduel dengan Arlong. Singkat cerita, Arlong kalah dan markasnya pun hancur. Semua anak buahnya juga babak belur, bahkan si Jebeo sampai tutung gitu ya. Semua kru jelas sangat khawatir awalnya pada Luffy. Namun tak lama dari itu, Luffy muncul kembali. Nami, we are your crew.
Malam harinya mereka berpesta bersama seluruh warga desa Koko. Di situ Luffy memuji Usopp yang berkontribusi besar pada masalah ini. Kalau nggak ada Usopp, itu si Zoro bolong bro, bedadanya kena sepet whisky. Namun tak lama dari itu, Garp dan semua armadanya datang. Ia ternyata akan menangkap Luffy, namun Luffy tetap bersikeras pada pendiriannya. Terlebih lagi, Koby dan Helmeppo juga berada di pihak Luffy karena Luffy tidak membuat masalah di pulau ini. Justru ia menangkap Arlong. Gelo aki-aki kuat. Kini ternyata cuy. Nah si Luffy di sini berusaha melawan, namun nyatanya nggak ada satupun serangan yang dapat melukai Garp. Hingga akhirnya Luffy ini dicekek, terus dia pasrah dengan bilang ia nggak akan menyerah sampai dia ke Grand Line menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Ya, kata-kata itu mengingatkan si Garp terhadap sosok Raja Bajak Laut terdahulu yaitu Gold Roger. Sebenarnya bukan Gold Roger namanya tapi Goldie Roger. Alah, si aku yang bocorin di dia. Nah ternyata selama ini Garp udah tahu kalau Luffy nggak bisa dihentikan. Namun Garp hanya berusaha untuk memastikan apakah cucunya ini beneran siap atau tidak untuk petualangan besarnya. Garp yang bangga pun menugaskan seluruh pasukan untuk menangkap Arlong dan membebaskan Luffy. Sedangkan keesokan harinya, Nami datang ke makam ibunya untuk berpamitan dan memberitahu bahwa ia berhasil membebaskan desa Koko. Tak lama dari itu, Nojiko datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Nami dan memberitahu bahwa desa Koko akan terus menerima Nami dan semua temannya. Sedangkan Koby mendatangi Luffy dengan memberikan bounty Luffy yang menjadi terbesar se-East Blue. Edan. Nezumi's lost act of revenge. It's the highest bounty in the East Blue. Guess this is goodbye then. Goodbye, Koby. Di sini Luffy sangat senang gitu ya karena namanya diakui se-East Blue. Si anjir lah ini manete jadi buronan gitu cuy. Masa seneng. Luffy yang periang parah memamerkan bounty-nya ke semua kru, namun Usopp menyadari kalau dia berada di foto tersebut. Jumlahnya 30 juta berries. Sedangkan Zoro mengingatkan harus lebih waspada karena seisi East Blue mengincar Luffy. Apalagi dia punya peta Grand Line. Namun ternyata Luffy tidak akan menetap di East Blue. Ia akan menjalankan perjalanan menuju Grand Line. I'll kill the little shit myself. Disitulah panjang ceritanya tuh cuy. Karena bakal ngerekrut beberapa orang lagi di kapal mereka. Mereka butuh arkeolog dan juga dokter. Ingat kan si Zoro tadi hampir modar sebelumnya karena nggak ada dokter. Nah di season 2 ini bakalan ngebahas itu semua. Gue nggak mau kasih tahu siapa aja biar kalian yang penasaran mending nonton animenya aja. Nah kalau nggak salah season 2 ini arc-nya bakalan ke arah Crocodile. Koreksi guys kalau salah soalnya gue udah agak-agak ngawang. Di sisi lain, Garp akhirnya memaafkan Koby dan Helmeppo. Ia sadar bahwa ini adalah era baru untuk marinir dan bajak laut. Di sisi lain kita diperlihatkan si pendekar pedang seukuran udut yaitu Mihawk. Dan ternyata si Mihawk ini memberikan bounty Luffy kepada seseorang yang sedang bersantai. Dan orang itu adalah... Stature. Afraid I'm not in the mood for a duel today, Hawkeyes. I recently ran into someone who might be of interest to you. Luffy? You really did it? I guess we better watch our backs. Bring up the reserve booze, boy! This is cause to celebrate! Ya, Shanks notice si Luffy dan bangga dengan pencapaiannya. Di sini, Shanks jelas ditakuti oleh Mihawk karena Shanks sendiri di posisi
menjadi salah satu orang dengan bounty terbesar cuy. Dan juga menjadi salah satu bajak laut terkuat meskipun dengan satu tangan. Makanya Mihawk gak mau nyari masalah. Shanks pun dengan santainya mengajak Mihawk mabuk bersama. Di sisi lain, Sabrut, jagoan, Ronaldinho, dan juga si Dalglok memberikan hadiah untuk Nami berupa pohon jeruk yang asli dari tanah Pulau Konomi. Sedangkan mereka ternyata juga punya hadiah untuk Luffy. Terjadilah adegan ikoniknya di sini. I'm gonna find the old blue. I'm gonna be king of the pirates. I'm gonna be the world's greatest swordsman. I'm gonna draw a map of the world. I'm gonna become a brave warrior of the sea! Kita tunggu season 2-nya aja ya. Sejauh ini live action One Piece menurut gue jadi salah satu yang terbaik ya untuk satu tingkat di bawah Rurouni Kenshin lah. Dengan adanya live action kayak gini jelas jadi memudahkan kalian untuk memahami cerita One Piece dengan lebih ngena adegannya karena ya pakai elemen-elemen sinema di dalamnya walaupun memang tidak 100% sempurna. Masih banyak hal yang harus dievaluasi lagi dan terutamanya bakal lebih bagus di season 2. Mungkin segitu dulu alur cerita dari serial One Piece live action. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian. Gue Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time.